Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar di hari ini? Diharapkan kalian semua dalam keadaan sehat-sehat dan senantiasa dalam lindungan dan berkat Tuhan. Sebelum dilanjut, di-subscribe, like, dan komen channel ini. Dan untuk pelajar IPS kelas 8, tema 3, nasionalisme dan jati diri bangsa. A. Menjelajah samudra, kolonialisme, dan imperialisme di Indonesia. Dan kita lanjut di poin kedua, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kolonialisme dan imperialisme. A. Kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Berikut ini akan dijelaskan melalui infografi. Di bawah ini, kalau kalian perhatikan, kalian akan mengetahui proses kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Nah, kita lihat di sini di tahun 1486, Bartholomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai Afrika. Nah, di tahun 1511, Alfonsus dari Portugal, dia menguasai Malaka, dan di tahun 1512 berhasil sampai Maluku. Tahun 1521, Sebastian Elcano dari Spanyol berhasil berlabuh di Tidore. Tahun 1595, Cornelius de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia di Pelabuhan Banten melalui Selat Malaka. Di tahun 1602, VOC didirikan. Dan tahun 1808, Herman William Daendels diangkat menjadi gubernur jenderal. Masa kolonialisme berkaitan dengan munculnya kongsi dagang VOC di Indonesia. Pengaruh ekonomi VOC semakin kuat dengan dimilikinya hak monopoli perdagangan. Masa inilah yang menjadi sandaran perluasan kekuasaan Belanda pada perjalanan sejarah selanjutnya. Kongsi dagang atau VOC. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Vereniging Oost-Indisch Company atau VOC. VOC didirikan di Amsterdam. Tujuan dibentuknya VOC yaitu menghindari persaingan yang tidak sehat sesama kelompok atau kongsi pedagang Belanda yang telah ada dan memperkuat kedudukan Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. Kewenangan dan hak-hak yang dimiliki VOC. 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antara Tanjung Harapan sampai Selat Magellan, termasuk Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negeri jajahan. Pengaruh monopoli perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Belanda mulai melakukan monopoli. Apakah yang disebut monopoli? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan monopoli VOC? Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menandatangani kontrak monopoli dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan divide et impera. Siapa yang diadu domba? Belanda mengadu domba kerajaan satu dengan kerajaan yang lain atau antara pejabat kerajaan. Ketika terjadi permusuhan, maka Belanda akan memihak salah satunya. Keadaan inilah yang memperkeruh hubungan antar kerajaan di Indonesia. Akibat monopoli, rakyat Indonesia sangat menderita.
Rakyat tidak memiliki kebebasan menjual hasil bumi mereka. Mereka terpaksa menjual hasil bumi hanya kepada VOC. Pengaruh kebijakan kerja paksa. Pernahkah kalian mendengar istilah Rudy atau kerja paksa? Bagaimana rasanya apabila bekerja karena terpaksa? Tentu saja, bekerja karena terpaksa hasilnya tidak sebaik bekerja dilakukan dengan sukarela. Melakukan pekerjaan karena dipaksa juga akan membuat seseorang menderita. Hal itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa penjajahan dahulu. Pemerintah Belanda menginginkan keuntungan sebanyak-banyak dari bumi Indonesia, sehingga menerapkan kebijakan kerja paksa. Bagaimana kerja paksa yang terjadi pada masa pemerintahan Hindia Belanda? Nah, ini adalah gambar jalan raya pos yang dibangun pada masa Herman William Denders. Ini adalah Jarul, Anyer sampai Penurukan merupakan salah satu hasil kerja paksa pada masa pemerintahan Denders. Jalur tersebut memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Penurukan, Jawa Timur. Anyar Penurukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Denders yang merupakan dari bagian Republik Batav atau Prancis. Gubernur Jenderal Denders 1808 sampai 1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Selain untuk kepentingan pertahanan dan militer, jalur tersebut merupakan penghubung antar kota penting di Jawa yang merupakan penghasil berbagai tanaman ekspor. Pengaruh sistem tanam paksa. Perhatikan gambar di atas. Pada masa penjajahan terdapat kebijakan tanam paksa siap ekspor. Ketika awal abad ke-20, Belanda menghadapi perang di Eropa yang menyebabkan kerugian keuangan yang besar. Salah satu cara Belanda untuk menutupi kerugian adalah dengan meningkatkan ekspor. Pada tahun 1830, Van der Bosch menerapkan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat Perang Jawa atau Perang Diponegoro tahun 1815 sampai 1830 dan Perang Belgia 1830 sampai 1831. Ketentuan kebijaksanaan pelaksanaan tanam paksa penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia. Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktek-praktek penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya seluruh lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan
gizi. Pada tahun 1870 terjadi kecaman atas kebijaksanaan tersebut. Orang-orang Belanda yang menentang adanya tanaman paksa tersebut diantaranya: 1. Baron van Hoven, 2. E.F.E. Douwesdekker, dan Leon Vitalis. Pada tahun 1870 keluar Undang-Undang Agraria yang mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan, yang menegaskan bahwa pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Thank you, terima kasih. Demikianlah materi kita telah selesai. Karena ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati kita semua.